Enak kopinya. Enak ya Mas ya, mantep ya. Bikin hatinya berdebar-debar ya. Halo Sobat Maksi, selamat datang di Maksi Ngopi. Sidik-sidik Mbak. Sidik-sidik ya. Itu kita harus lebih sering untuk nguliknya ya. Yang nggak jadul-jadul amat lah kalau ngobrol sama orang. Sebenarnya alasan dari Mas Erwin ini untuk memposting Motornya ngepot dan akhirnya jatuh. Anak bapak senang atau gimana nih? Motornya sudah bagus tapi ridernya tidak bagus kan ya percuma. Halo Sobat Maksi, selamat datang di Maksi Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama dengan Yamaha Maksi. Nah, pada ngobrol-ngobrol kali ini kita akan membahas dan juga kita akan mengupas tuntas rahasia para rider Maksi di Jawa Tengah dan juga DIY yang pastinya memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk kita selalu mematuhi protokol kesehatan ketika kita menjalankan aktivitas. Jangan lupa patuhi 5M semuanya. 5M itu apa aja? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan juga dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan juga yang kelima, membatasi interaksi. Semoga kita semuanya selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan dalam menjalankan berbagai aktivitas ya. Amin. Nah, di Maksi Ngopi kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu rider Maksi Jawa Tengah yang merupakan seorang expertise loh di bidang IT, penghobi diecast, dan juga merupakan instruktur safety riding. Halo Mas Erwin Sinaga. Halo Mbak. Nah, semangat pagi ya Mas ya? Semangat dong. Semangat dong, Siap. pastinya kita harus selalu semangat. Nah, kalau dari namanya ini kayaknya saya lebih enak kalau saya panggil Bang deh ya. Lebih enak Bang atau Mas nih gimana? Bagus aja ya, sesuai dengan asal saya ya, panggil Oh, iya. Bang aja deh. Bang aja ya? Siap. Oke, Bang Erwin Sinaga. Ya. Baik. Nah, pastinya bagi komunitas anak motor Semarang dan sekitarnya tentu sudah nggak asing lagi dong. Nah, kita cek dulu ya cuplikan berikut ini. Nah, itu tadi secuil keseharian tentang Mas Erwin, dan kali ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan mengupas tuntas mengenai Mas Erwin. Pripun kabari Mas Erwin? Api-api Mbak. Api-api sayang ya Mas Nggih. ya. Wah, ini Nggih. bisa bahasa Jawa. Ini kira-kira sudah di Semarang sejak lama atau gimana Mas? Sudah sejak 2004 saya sudah di Semarang. Wow, sudah 10 tahun lebih ya Mas Lebih, ya, ya. hampir 20 tahun ya Mas Siap. ya. Ya kalau dilihat-lihat nih ya Mas Erwin ini kan kelihatan sumringah banget. Apa sih rahasianya Mas? Kayaknya udah bawaan lahir kali ya. Saya di kandungan mungkin udah sering senyum-senyum kali ya sebelum lahir ya. Jadi ya intinya menghadapi pandemi sekarang itu ya kita harus tetap semangat, nggak boleh patah semangat ya. Betul. Intinya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, itu aja sih. Betul. Kita harus selalu berpikir yang positif itu pastinya ya Betul. Mas ya. Iya. Terus kita harus tetap apapun yang terjadi itu kita harus tetap stay. Ya, aku yakin aku pasti bisa Ya. menghadapi ini semua ya. Hadapi dengan senyum katanya. Betul, hadapi dengan senyum. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, nah Mas Erwin ini sudah berada di Jawa sejak tahun 2004. Ya. Itu dulu ke Jawa ini mulai kuliah atau mulai SMA? Mungkin bisa diceritakan kembali Mas? 2004 saya ke Jawa Tengah, khususnya Semarang ya. Itu saya mau kuliah, tujuannya mau kuliah. Kemudian setelah kuliah juga dapat kerja di Semarang. Ya akhirnya keputusannya ya menetap di Semarang.
Jadi akhirnya betah ya Mas ya di Semarang ya? Iya betah karena Semarang itu kotanya adem ayem gitu. Adem ayem gitu ya Mas ya. Semua kayaknya warganya di sini pun juga ramah-ramah ya Mas ya? Iya. Bener nggak sih? Betul sekali. Bener ya. Ya intinya adalah Mas Herwin ini dulunya kuliah, kemudian melanjutkan kerja di Semarang dan akhirnya menetap di Semarang untuk saat ini. Pantas aja udah fasih banget loh Mas ngomong bahasa Jawa. Gitu ya. Sitik-sitik lah, sitik-sitik Mbak. Sitik-sitik ya. Wah, mantep banget ya Mas Herwin ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas kesibukan sehari-hari dari Mas Herwin ini seperti apa? Kegiatan saya sehari-hari kerja di perusahaan swasta di bidang IT konsultan. Kemudian di sela-sela pekerjaan itu saya juga ada kegiatan di Yamaha Riding Academy. Saya sebagai instruktur safety riding. Kemudian saya juga suka touring pakai motor ya tentunya. Wow. Dan juga suka koleksi diecast Hot Wheels khususnya ya. Gitu. Nah untuk Hot Wheels-nya itu berarti macam-macam ya Mas, nggak cuma motor aja tapi mobil dan sebagainya gitu, koleksi semuanya atau memang khusus untuk koleksi diecast yang di motor? Khusus yang Hot Wheels saya. Oh khusus yang Hot Wheels saja? Iya. Oh ya. Oke Mas, nah dunia IT ini kan memang sekarang ini sudah terbukti memang memegang kendali ya Mas ya. Hampir semua aktivitas di era milenial seperti sekarang ini semuanya itu memerlukan IT, mulai dari kerja, sekolah, belanja, jualan, dan banyak lagi. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mas, hobi dari Mas Herwin ini yang berkaitan dengan IT itu apa aja sih? Kalau hobi di bidang IT itu saya biasanya suka teknologi baru. Misalnya ada teknologi apa yang keluar, biasanya itu langsung saya kulik-kulik ya untuk cari lebih dalam. Mungkin ya seputar IT, seputar smartphone gitu, Android dan lain-lain. Jadi ketika ada produk-produk baru langsung ngulik, oh ini tentang apa, tentang ini dan sebagainya. Mungkin hobinya lebih ke situ ya Mas ya? Kalau di bidang IT itu kita harus lebih sering untuk nguliknya ya, karena pergerakan ataupun kemajuan bidang IT itu cepat sekali gitu. Betul. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan. Betul. Jadi mungkin kadang orang bilang ya untuk orang yang semakin berkembang itu adalah orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman, terkhususnya perkembangan IT seperti sekarang ini ya Mas ya. Biar kita kayak ya yang nggak jadul-jadul amat lah, kalau ngobrol sama orang ditanyain A, B, C, D mengenai IT pun kita bisa jawab ya Mas ya, betul kan? Ya harus mau belajar. Betul sekali. Nah Mas Herwin, tadi kan saya lihat di Instagramnya Mas Herwin itu banyak sekali nih ya postingan mengenai safety riding. Sebenarnya alasan dari Mas Herwin ini untuk memposting mengenai safety riding itu apa sih? Apakah memang ingin mengedukasi masyarakat, memang ingin mengedukasi, oh penting banget nih safety riding gitu kan supaya kita lebih aman dan sebagainya. Gimana Mas Erwin? Awalnya saya nyebur di safety riding itu tanpa sengaja sebenarnya. Dulu kan saya suka ikut komunitas motor. Kebetulan saya menggunakan awal ikut komunitas itu adalah Yamaha NMAX ya. Kemudian Yamaha itu ada program CSR-nya, yaitu Yamaha Riding Academy, di mana YRA itu membuat event safety riding di Semarang. Eventnya selain untuk pelatihan safety riding, juga di situ sekaligus untuk perekrutan untuk instruktur safety riding di Yamaha Riding Academy. Nah, saya melihat informasi itu, kemudian saya ikuti dan akhirnya saya tertarik karena sehari-hari kan kebanyakan masyarakat Indonesia itu kan menggunakan motor ya untuk aktivitas. Jadi karena walaupun banyak yang menggunakan motor untuk aktivitasnya, tapi kebanyakan masyarakat Indonesia itu kesadaran untuk berlaku aman di jalan ataupun berlaku safety riding itu sangat kurang sekali, minim gitu loh. Setelah saya mengikuti pelatihan safety riding dari Yamaha itu dan kemudian saya ikuti juga untuk perekrutan untuk instruktur safety ridingnya. Dan saya juga terpilih menjadi instruktur di sana. Akhirnya mulai dari situ saya punya kewajiban nih. Kewajibannya adalah bagaimana informasi ataupun ilmu safety riding yang saya dapat itu bisa saya salurkan ke masyarakat luas, tentunya dengan dibantu dari Yamaha Riding Academy tadi. Jadi kita bisa masuk ke masyarakat atau ke perusahaan juga bisa masuk, ke sekolah-sekolah juga.
dan lain sebagainya. Jadi mulai saat itu saya aktif dalam menyebarkan virus tentang safety riding tadi. Jadi diawali dari Yamaha Riding Academy sampai sekarang saya aktif di dalamnya. Wow, jadi memang berawal dari Yamaha Riding Academy, Ya. kemudian berlanjut ingin menyebarkan secara luas mengenai, oh ya, memang penting sekali sih berkendara secara aman, Ya. begitu ya Mas ya, untuk mengedukasi masyarakat Ya. bahwa kesadaran berlalu lintas ini perlu banget gitu ya. Ya. Itu sejak tahun kapan itu Mas? Itu sejak 2016 sampai sekarang. Wow, 2016 sampai sekarang, berarti sudah 5 tahun ya Mas ya? Ya, kurang lebihnya segitu. Berarti sudah 5 tahun Mas menjadi instruktur safety riding dan juga berupaya secara langsung ya Mas ya untuk mengedukasi masyarakat juga. Wow, luar biasa sekali ya Mas Herwin ini. Nah, sekarang saatnya saya mau ngetes nih pengetahuan safety ridingnya dari Mas Herwin ini. Menurut Mas Herwin nih, motor apa sih yang paling safety? Menurut pribadi saya ya, semua motor keluaran pabrik yang ada di Indonesia itu tentunya itu pasti sudah melalui proses uji jalan dan uji-uji yang lainnya sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, dan pastinya dari sisi safety-nya itu sudah diperhitungkan dan sudah layak jalan. Jadi semua motor yang beredar di Indonesia itu saya kira semuanya sudah safety lah, nggak ada yang kurang satu apapun. Dan yang paling utama kalau motornya sudah safety, otomatis yang paling penting adalah ridernya itu sendiri. Motornya sudah bagus tapi ridernya tidak bagus kan ya percuma. Jadi ridernya itu yang paling penting sebenarnya untuk melakukan ataupun untuk inti dari keselamatan di jalan itu sebenarnya dari ridernya itu sendiri. Betul. Sudah berperilaku safety riding atau tidak gitu. Karena kesadaran masyarakat itu memang untuk safety riding itu cukup rendah ya. Cukup rendah, sehingga kalau kita lihat data dari kepolisian, tingkat data setiap hari itu dari tahun ke tahun itu pasti meningkat untuk data kecelakaan di jalan yang melibatkan motor. Cenderungnya meningkat karena apa? Karena itu tadi, kesadaran dari masyarakat itu untuk keselamatan di jalan ataupun safety riding itu sangat-sangat kurang sekali. Gitu. Jadi memang harus ada kesinambungan ya Mas ya, antara pengendara harus paham safety riding itu seperti apa, dan juga motornya sendiri juga harus safety, betul ya Mas ya? Ya, betul. Kalau jenis motornya itu apa aja sih Mas? Saya sendiri dari dulu sudah suka sama brand Yamaha ya. Jadi semenjak awal saya punya motor itu saya belinya, seingat saya ini, yang pertama motor saya adalah Yamaha Mio dulu. Kemudian Vixen. Nah, kemudian setelah keluar Maxi Series, saya otomatis berpindah karena jalanan di Semarang kita tahu ya macet ya. Saya pilih Maxi Series. Yang pertama itu adalah NMAX. Kemudian ya yang selanjutnya saya pilih itu XMAX, dan yang sekarang saya pakai itu Aerox. Kenapa saya pilih Maxi Series itu? Karena pertama dari sisi desainnya saya suka. Kemudian fiturnya, kemudian dari sisi mesinnya bagus, bertenaga tapi irit, dan yang tentu yang paling utama itu adalah fitur untuk safety-nya. Kalau di Maxi Series itu kita tahu ada yang namanya rem ABS. ABS? Ya. Apa tuh ABS? ABS apakah anak bapak senang atau gimana nih? Ya, ABS itu kayak ini loh Mbak, apa namanya, anti-lock brake system. Oh, anti-lock brake system, ABS ya? Ya, jadi itu fungsinya kalau kita bawa motor, kemudian secara tiba-tiba itu kita ngerem mendadak atau ngerem secara keras gitu ya. Kalau ada fitur ABS itu, rodanya nggak bakalan ngunci. Kalau tidak ada fungsi ABS atau fitur keamanan ABS tadi, kemungkinan besar kalau kita ngerem secara keras itu bisa jadi nanti rodanya ngunci dan motornya ngepot dan akhirnya jatuh. Nah, beruntungnya kalau di Maxi Series itu rata-rata dari NMAX, XMAX, Aerox itu semuanya sudah dilengkapi dengan ABS. Jadi aman untuk dikendarai di jalan, akan lebih aman kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau kita merem secara mendadak, kalau kita pencet remnya keras, otomatis rodanya tidak akan ngunci. Jadi dia akan diatur oleh sistem ABS tadi, gitu. Nah, mungkin untuk keunggulan dari motor-motor seperti Maxi, Aerox itu tadi, ada lagi Mas selain untuk dari sisi ABS-nya?
Ada banyak sebenarnya keunggulannya ya, dari sisi mesinnya yang ada fitur VVA, Blue Core dan lain-lain. Yang terbaru ini ada yang namanya Y-Connect. Apa itu? Y-Connect itu aplikasi yang bisa kita koneksikan ke motor kita. Jadi kita install di HP aplikasinya, nanti HP itu bisa koneksikan ke motor. Wow, canggih banget ya Mas. Berarti handphone kita ini bisa connect ke motor? Ya. Oh, itu fungsinya untuk apa aja Mas untuk Y-Connect itu sebenarnya? Fungsinya banyak. Terutama misalnya salah satu contohnya adalah untuk ngecek sudah berapa kilometer motornya jalan, ngecek posisi parkir terakhir ada di mana, kemudian ngecek olinya, ngecek baterai dan lain-lain. Jadi aplikasi itu sebenarnya diciptakan untuk mempermudah orang aja sebenarnya, supaya lebih tahu, lebih paham kondisi motor itu. Jadi kita nggak perlu ngecek secara manual, karena sekarang semua itu harus gampang lah, digampangkan oleh aplikasi tadi, jadi nggak ribet. Ini adalah all new Yamaha NMAX 155 Connected ABS. Sepeda motor pertama di Indonesia yang dapat terkoneksi dengan smartphone. Untuk dapat menggunakan fitur connected secara maksimal, kita harus mendownload aplikasi dari Yamaha, yaitu Y-Connect. Download aplikasi dapat melalui QR Code pada Quick Start Guide atau klik link yang diberikan oleh sales Yamaha. Setiap kali kita membuka aplikasi Y-Connect, sepeda motor akan otomatis terkoneksi dengan smartphone kita. Pada halaman utama, kita dapat melihat indikator kondisi aki dan oli. Jika indikator oli atau aki berwarna hijau, maka kondisi dalam keadaan normal. Jika indikator berwarna kuning, perlu dilakukan pengecekan. Jika indikator berwarna merah, maka perlu dilakukan penggantian. Reset indikator aki dan oli setelah dilakukan penggantian. Ketika kita berkendara, Y-Connect tetap bekerja. Aplikasi ini terus memonitor bukaan gas serta kondisi berkendara eco-riding. Apabila ada telepon atau pesan masuk pada smartphone, maka indikator notifikasi pada speedometer akan menyala. Dengan Y-Connect, kita bisa mengetahui lokasi terakhir sepeda motor kita saat terhubung dengan smartphone. Aplikasi akan tersambung dengan Google Map yang akan menuntun kita ke lokasi parkir. Pada halaman konsumsi BBM, kita dapat melihat pemakaian bahan bakar dari hari ke hari. Dari situ, kita dapat mengevaluasi gaya berkendara kita agar dapat lebih hemat bahan bakar. Aplikasi Y-Connect akan memberikan notifikasi email jika terdapat masalah atau kerusakan pada sepeda motor Anda. Segera kunjungi ke dealer terdekat. Nah mungkin kalau dari segi Y-Connect ini, pengalaman pribadi dari Mas Herwin itu apa sih? Sebenarnya untuk notif, biasanya kalau saya itu untuk notif telepon ya. Kalau udah naik motor, HP masuk ke tas atau ke saku, kadang kan nggak kedengaran atau getarnya nggak berasa kan. Jadi notif itu sangat penting. Misalnya kemarin beberapa hari yang lalu itu saya ada telepon penting. Kalau nggak ada si Y-Connect tadi, saya nggak tahu kalau ada telepon penting itu. Nah itu salah satu yang sangat berguna bagi saya. Dan yang selanjutnya itu untuk pengingat servis sebenarnya. Kadang kita lupa kan ada servis kapan, kilometer berapa. Nanti kan kalau udah lewat itu kupon servis gratisnya hangus dong, rugi dong kita. Eman-eman ya Mas. Eman-eman. Nah itu sangat berguna sekali sih. Benar-benar. Gitu. Jadi memang di era digital ini kita lebih dipermudah dengan adanya Y-Connect itu ya. Kita bisa lihat melalui handphone, aplikasi di handphone kita sudah bisa ngecek, oh ya motor kita tuh sudah berapa kilometer. Jadi kita sudah bisa ngecek sendiri, oh ya ini jatahnya mungkin servis dan sebagainya gitu-gitu ya Mas ya. Wow, jadi memang canggih banget sih ya. Mungkin ada lagi Mas keunggulan-keunggulan lainnya? Yang paling saya suka dari Yamaha itu mereka itu selalu tampil beda, nggak mau mengikutin yang ada gitulah. Betul. Selalu pertama, misalnya dalam sisi desain,
dalam sisi mesin dan lain-lain itu selalu pertama. Nah, Mas Herwin tadi kan sudah banyak banget ya menjelaskan mengenai safety riding. Karena segmen kita ini Maksi Ngopi, lebih baik kita ngopi dulu aja deh Mas. Gimana? Oke. Setuju ya? Setuju sekali. Monggo, Mbak. silakan diunjuk kopinya. Iya, makasih Mbak. Iya. Lepas dulu nih biar bisa minum. Enak kopinya. Enak ya Mas ya, mantep ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai kopi nih Mas, Mas Herwin termasuk orang yang hobi ngopi kah? Iya, saya suka kopi. Nah, kopi favoritnya apa nih? Lebih suka kopi hitam? Apakah sudah diolah menjadi kopi latte mungkin, cappuccino? Saya lebih suka yang hitam, jenisnya yang Arabica. Arabica Ya. ya. Pastinya kalau kopi hitam tuh kayak berasa lebih ngefek gitu ya Mas, Iya. lebih bisa konsentrasi gitu. Bikin Bener nggak hatinya sih? berdebar-debar. Kadang. Betul. Nah, kalau tempat ngopi favorit dari Mas Herwin itu di mana sih kalau di Semarang? Di Semarang banyak, nanti nyebut merek nggak enak lagi. Intinya banyak lah. Di kopi daerah enak. mana Enak gitu Semarang aja tuh banyak deh. lah. Daerah Tembalang, daerah Sisingamangaraja, kemudian Di daerah bawah juga nggak Mas? Gajah Mada mungkin? iya, Iya, semua area Semarang itu kopinya enak-enak sih. Cuman nggak enak nyebut mereknya nanti. Oh iya ya, oke. Nah, mungkin menurut Mas Herwin nih, apa sih hubungan antara kopi dengan IT? Apakah mungkin dengan ngopi itu bisa memunculkan ide-ide baru untuk Mas Herwin, bisa bikin semakin konsentrasi dalam bekerja? Menurut Mas Herwin gimana? Ya, hubungannya sih pasti ada ya. Betul. Kopi itu kan buat kita lebih semangat lagi ya, lebih biar nggak ngantuk juga ya. Karena di bidang IT itu kan ketelitian itu sangat penting, dan biasanya juga kadang kita suka lembur gitu ya, untuk menunjang imun tubuh ataupun dari tubuh kita supaya lebih kuat lagi. Itu biasanya saya minum kopi. Dan itu tentunya kopi hitam yang nggak pakai gula ya. Jangan pakai gula kalau minum kopi itu, nanti akan merusak cita rasanya katanya. Iya, betul. Gitu. Memang sih kalau penikmat kopi itu lebih suka kopi asli ya Mas ya. Iya. Karena pasti kopi dari berbagai daerah pun juga punya ciri khas masing-masing. Benar nggak sih? Betul. Nah, kalau menurut Mas Herwin sendiri, di era seperti sekarang ini, di tengah dengan adanya wabah COVID ini, banyak sekali mungkin teman-teman yang mengalami kesusahan. Nah, tanggapan Mas Herwin sendiri ini bagaimana sih? Kalau saya lihat memang semuanya sulit, tapi di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Betul. Intinya kita harus tetap berusaha dan tetap harus berdoa. Intinya seperti itu. Pastinya kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya Mas? Ya, dan nomor satu itu ya kemanapun kita pergi, otomatis ya sesuai anjuran pemerintah ya. Ikuti protokol kesehatan kemanapun kita akan pergi. Dan kesehatan itu nomor satu. Untuk jaga kesehatan itu kan banyak cara ya. Betul. Olahraga yang teratur, makan yang teratur, makanan yang bergizi, dan tentunya harus makan vitamin. Salah satu caranya seperti itu. Karena memang di situasi seperti sekarang ini, kesehatan itu segala-galanya ya Mas Ya. ya. Ya karena ketika kita sakit tuh kita sudah ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, Nggak bisa. harus isolasi di rumah, harus di rumah aja, pekerjaan terhambat, sekolah terhambat, semuanya jadi terhambat. Yang rugi siapa? Kita sendiri ya kan Iya. Mas? Iya. Oleh karena itu nih teman-teman semuanya nih, kita harus tetap menjaga kesehatan Ya. dan semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Nah, mungkin dari Mas Herwin sendiri ada pesan dan juga kesan untuk teman-teman rider Maksi di Jawa Tengah, DIY maupun di seluruh Indonesia? Ya, buat teman-teman Maxi Series, pesan saya tetap safety riding, dan intinya teman-teman harus terlalu gaspol. Oke Mas Herwin Sinaga, terima kasih banyak. Ini kita banyak banget loh ya memetik inspirasi dan juga mengulik mengenai Mas Herwin Sinaga. Sebentar. Tadi kayaknya di awal kita udah janjian ngomongnya Bang ya. Saya manggil Mas Herwin Bang ya. Nggak apa-apa sih Mbak, kebiasaan aja sih. Silakan atur aja Mbak. Terus sampai di akhir statement ini saya manggilnya Mas terus, nggak apa-apa ya Mas Nggak ya? apa-apa. Iya soalnya udah kebiasaan Mas sih. Ya. Kebiasaan di sini ya begitu.
Baik, terima kasih sekali untuk Sama-sama. inspirasi yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dan terima kasih untuk Sobat Maxi yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga follow Maxi Ngopi untuk mendapatkan video-video terbaru seputar Yamaha Maxi. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, safety riding, dan juga enjoy riding. Salam semakin di depan. Guys, habis ini mau kemana, Mas? Oh, ya, mengucapkan terima kasih ya, Mas, udah datang. Ini kita sudah ngobrol banyak hal di sini dan sebagainya gitu.